Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari-hari kalian selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat, bisa sekolah seperti biasa seperti kalian. Jangan lupa musim kemarau banyak minum. Nah, botol banyak, isi airnya banyak-banyak. Saya juga mulai bawa botol air minum sendiri dari rumah. Karena kenapa? Ternyata frekuensi panas kita lumayan. Ya. Oke, saya mau absen dulu. Abel. Kemana dia? Oke, makasih. Kenapa jatuh dia? Oh, habis operasi. Patah. Oh, aja. Akbar. Andini. Andien. Hari ini kita akan membahas namanya nih, sistem informasi. Ya kan? Yang pernah saya sampaikan minggu lalu, kita akan membahas informasi. Ini ada kata-kata sedikit untuk kalian. Ya. Masa depanmu adalah cerminan dari usaha dan tekadmu hari ini. Tetapkan apa nih? Tujuanmu. Bekerja keraslah dan jangan pernah berhenti bermimpi. Seperti yang kemarin saya kasih tahu, kalian dengan membuat print yang kemarin itu adalah sudah suatu tujuan. Tujuan kalian sudah jelas. Ada 4 yang kemarin saya minta, ya kan? Sudah jelas. Nah, itu juga bermimpi. Mimpi kalian itu juga. Ya. 2 ini deh. Kalau sudah 2 ini baru kita niatkan. Bismillah. Next. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah batu pijakan menuju kesuksesan besok. Jangan pernah meremehkan usaha kecil. Usaha kalian apa usaha kecil kalian hari ini? Ada lagi? Hah? Apa? Bangun tidur. Iya. Ada lagi? Hah? Bangun tadi. Satu lagi kalian mungkin lupa. Apa itu namanya? Apa? Berdoa. Betul sekali. Putri ya? Putri sama Cahaya. Cahaya kan? Oke, makasih. Makasih. Itu yang mau saya tulis tadi. Namanya doa. Kalau kalian bekerja belum bisa bekerja sekarang. Belajar pasti, karena masa kalian masih belajar. Tapi untuk mencapai situ, ini kita harus terus kita ucapkan dalam segi doktrin untuk diri kita. Saya mau masuk ikatan dinas, saya mau masuk kampus yang terbaik atau kampus UGM, ITB, silakan. Mulai dari sekarang didoa. Nah, itu doa. Kecil kan? Tapi kalian sepelekan kadang-kadang. Ini. Berikutnya. Hidup adalah tentang membuat pilihan. Pilihan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengan menentukan tujuan yang jelas dan kerja keras untuk mencapainya. Nah, di sini kalian harus belajar namanya memilih atau pilihan. Ya. Di saat kamu mau kuliah, mau bekerja, ada 2 pasti ada pilihan.
kalau saya mau kuliah di sini, pasti kalau mau kuliah di Jawa, di UGM atau di ITB, berarti harus pisah dengan orang tua. Kalau mau di Jambi, ya berarti dekat dengan orang tua, dan seterusnya. Semuanya ada pilihan dan ada konsekuensi. Dan ada sesuatu yang menarik di situ yang harus kalian kuatkan. Kenapa sih saya harus kuliah di Jawa? Kenapa saya harus kuliah di Jambi? Itu harus kalian cari dulu. Supaya kenapa? Kalian tidak ada penyesalan suatu saat nanti. Ya, gitu. Semua pilihan pasti ada. Dan semua pilihan itu ada konsekuensinya atau ada apa namanya tuh, hal buruk dan hal baiknya. Tapi kalau kita berpikir buruk, pasti kita akan Pak, kalau buruk terus pasti kamu akan down dulu. Jadi pikirkanlah yang senangnya dulu, supaya kalian termotivasi dari sekarang. Ya, pilihan pasti ada. Tapi ingat, di saat kalian memilih, ajak orang tua untuk memilih. Kalau sebuah kampus atau pekerjaan, ajak orang tua. Kalau saya kuliah di sini gimana, Bapak, Ibu? Dan kasih penjelasan yang detail. Kamu kuliah di sini mau kayak gini seterusnya. Ya, oke. Masih ada lagi ya? Oke. Habis. Kata-kata apa? Kata-kata mutiaranya habis. Kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi sistem informasi. Yaitu tentang apa sih? Identifikasi itu, definisinya, fungsinya, dan jenis komputer dan jenis gawai. Ya, satu. Yang keduanya, memahami peran sistem operasi mengenai karakteristik OS ini operating system bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia adalah sistem operasi, ya, yang berjalan dengan normal. Ketiganya, memahami peran sistem operasi dan mengidentifikasi contoh-contoh yang diakibatkan oleh kerusakan OS. Nah, kata kuncinya di sini, terus di sini. Karakteristik berjalan dengan normal. OS itu bagaimana sih berjalan dengan normal? Sistem operasi itu berjalan normalnya bagaimana sih? Ya, ada 3 poin. Kita lanjut. Nah, proses belajar kita hari ini saya bagi menjadi 4 tahapan. Ya. 4 tahapan ini langsung saya buat kelompok. Nanti ada buat kelompok, saya ada materi dan diskusi, ada LKPD, ada asesmen. Ya. Kelompok di sini mungkin saya minta nanti dari depan ke belakang kita 4 orang satu kelompok. Biar lebih mudah, biar enggak lebih tidak jauh posisi menjangkau teman-teman kalian, ya. Nah, mungkin yang pertama ya, kita akan proses pembagian kelompok. Mulai kelompok ya. Ini 1, ini berempat, itu ke sana, ya, itu ke sana, atau itu ke sini, ya, ke sini boleh. Itu pas, ya. Ini ke sini pas. Itu berdua. Itu berlima. Satu lagi ikut ke sana berempat. Ini berlima sini. Ya. Yang ini ikut ke sana berempat. Ya. Biar pas. Kalau 4 semuanya kayak kekurangan 1 nanti ya. Oke, silakan duduk dekat kelompoknya masing-masing dulu. Ya, mau diputar-putar juga boleh. Ya, Mau ditakdirkan dia 5. Atau 5 ke sini. Biar 5. Oh, enggak, ini 4 kan. 1 2 3 4 ini. Itu ke sini deh, biar enak. sini. Saya nggak mau ketinggalan sama kawan ya. Sini ya. Nah, berarti 4 jadi 4 ya. Yang 5 sana cowok semuanya.
Oke, duduk situ pindah dulu sebentar aja. Ya. Biar ini ada kursinya kok. Pakai kursi yang ada. Bawa handphonenya saja. Nah, alhamdulillah sudah ada kelompok. Nah, kelompok inilah nanti langsung pembuatan LKPD ya. Nah, LKPD nanti kelompok ini nanti kalau yang 5 nanti di bawahnya namanya tambah aja 1. Karena saya target tadi 4 orang ya satu kelompok. Oke? Kelompoknya kita sudah buat semuanya. Kita masuk ke materi. Nih, saya mau tanya. Apa itu sistem operasi? Nah, saya masukin sedikit aja. Sistem operasi itu biar mudah. Nanti ada masanya. Wah, sudah saya buka ya. Nah, sistem operasi itu kalian sebelum materi ini kamu baca. Kalau versi kalian sistem operasi itu apa? Perangkat lunak, betul. Ada lagi? Hah? Betul. Sistem operasi HP. Bisa. Ada lagi? Sebelum lihat definisi ini ya. Saya lupa buat apa? Sistem operasi. Nah, seandainya nih kalau tidak ada sistem operasi, bagaimana? Nggak bisa apa? Bisa berjalan dengan baik. Ada lagi? Nggak bisa apa? Ayo, nggak bisa apa? Ayo. Saya? Apa saya? Kalau tidak ada sistem operasi, apa yang terjadi pada handphone kita atau laptop kita atau komputer kita? Ya betul. Ada lagi? Nah, itu yang saya kejar. Tidak bisa digunakan. Betul. Karena kenapa? Kalau tidak ada sistem operasi, handphone semahal apapun, secanggih apapun, tidak bisa dipakai. Iya kan? Nah, jadi kalau sudah ada sistem operasi, barulah dia bisa install WhatsApp, ChatGPT, apa lagi? Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Nah itu. Jadi kalau tidak ada OS itu banyak ya. Kalau tidak ada OS, alat apapun tidak bisa digunakan. Makanya dalam tanda kutip ada namanya OS yang berbayar, ada namanya OS yang free, ya kan? Nanti kita bahas. Itu ada yang berbayar, ada yang OS. Kenapa sih Mac itu mahal? Iya kan? Mac itu mahal kan? Kenapa yang Android kok murah? Ayo, nah itu ada pertanyaan. Nanti, siapa yang bisa jawab? Mac itu mahal. Apa? Ya, sistem operasinya berbeda. Ada lagi? Berbayar, betul. Ada lagi? Betul. Apa yang kalian sebutkan itu semua betul semuanya. Karena kenapa? Kalau sistem operasi itu bahasanya apa ya? Oh, blank saya. Iya, sistem operasi. Yang saya tanya tadi apa? Mac sama Android. Oke. Mac sama Android. Berarti kalau Android itu memang benar tidak berbayar. Ya, Mac itu dia mengutamakan adalah kualitas. Sebenarnya isi di dalamnya sebenarnya kurang lebih sama lah dengan Android. Tapi dia mempunyai sistem yang pengunci tadi atau locknya tadi. Bahkan sampai pengadilan, Mac nggak akan mengeluarkan namanya enkripsi password orang tersebut. Pernah di Amerika terjadi, ya, karena ada sebuah kasus dan orang tersebut adalah yang merekam dan menjadi terdakwa, tapi bagi Mac dia nggak mau membuka password handphone itu. Karena apa? Itu adalah privasi dari pengguna. Jadi di luar dari penggunaan di luar dari sistem yang
perusahaan tidak mau mengambil alih akun mereka. Karena apa? Itu kalau sempat terjadi itu asli Mac akan jatuh. Kenapa Mac? Saya pun juga penggemar Mac sebenarnya. Karena mungkin budgetnya belum tercukupin aja. Ya. Cita-cita saya itu laptop maunya itu, handphone juga maunya itu. Ya bukan pengen produknya itu, karena itu tadi privasinya lebih dan apapun memang berbayar kan? Ya itu tadi. Karena kenapa? Dengan berbayar dia akan memberikan kualitas. Salah satu saya menggunakan Android sekarang. Android saya, WhatsApp saya kena spam. Satu nomor yang seharusnya saya share dari awal pembelajaran dengan kalian itu nggak saya kasih. Karena kenapa? Saya nunggu nomor saya ini masih kena spam lagi nggak? Itu. Makanya saya sudah dari sekarang saya belum buat grup untuk kelas kita, ya kan? Ya. Karena itu tadi saya masih menjaga dari nomor saya kena spam atau tidak. Ya, inilah sistem operasi. Ya. Jadi sistem penjelasannya bagaimana? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengendalikan. Nah, mengendalikan. Kalau tidak ada berarti tidak bisa digunakan handphone. Dan mengatur semua perangkat, ya. Perangkat keras, perangkat lunak di komputer atau di gawai seperti smartphone. Bisa dikatakan sistem operasi adalah otak dari komputer atau gawai. Nah, itu. Bahasa saya, sistem operasi adalah rumah. Kamar-kamarnya adalah aplikasi kalian. Nah, kalau sudah punya rumah, bisa kan memasukin kamar tidur, bisa memasukin sepeda, motor, boleh kan? Boleh. Tapi kalau kalian mau masukin motor tapi nggak punya rumah, gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, inilah namanya sistem operasi. Kita lanjut. Nah, fungsi dari sistem operasi apa? Yang kalian sebutkan tadi? Menjalankan program atau aplikasi. Ada lagi? Ada lagi? Nih, tambahin. Nah, betul kan? Menjalankan program. Menjalankan program. Salah satunya. Yang keduanya mengelola memori. Memori itu size kalian. Berapa sih kebutuhan size kita untuk foto kita atau video kita ya di internalnya kan. Nah, mana tahu kita lah kehabisan gitu, pasti ada alarmnya. Penuh nih. Masukkan ke cloud, ya kan? Yang ketiganya adalah mengatur perangkat keras. Pasti. Dengan adanya sistem operasi dia akan manggil. Saya butuh kamera nih. Dengan aplikasi langsung aplikasi kita pencet, dia langsung menghubungkan ke hardware-nya kamera. Biar hardware kamera terbuka. Biar bisa memoto. Itulah komunikasinya. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, secanggih apapun handphone kalian, laptop kalian tanpa ada sistem operasi tidak bisa digunakan. Ketiga, penyimpanan dan pengelolaan file pasti. Yang terakhir, keamanan. Nah, keamanan ini karena sistem operasi itu ada fitur namanya keamanan akun, keamanan apalagi perangkatnya, dan keamanan di mana kita membutuhkan handphone itu kalau hilang bisa dicari. Ya, namanya aplikasi banyak. Kalau Google biasanya saya pakai pencarian lah. Kalau lagi mencari anak saya main di mana, saya pakai itu. Ya, karena kenapa? Saya butuh tahu. Saya pengen memata-matai dia, tapi saya pengen tahu dia posisi sekarang di mana. Itu aja. Dan hanya itu, tidak lebih dari itu. Privasi dia sama kawan siapa enggak? Oh, di sini. Udah. Tapi anak saya nggak tahu. Next, ini fungsinya. Nah, jenis dari sistem operasi apa aja? Yang dari handphone dulu. Android. Satu lagi? iOS. Ya kan? Kalau dari komputer? Windows. Satu lagi apa lagi? Mac. iOS ya. Ada lagi?
Linux. Ada lagi? Linux ini banyak kawannya nih. Ya, ada Fedora, ada apa? Banyak kawannya. Saya cuma nyampaikan ada 4. Ya. Windows mungkin di laptop kalian atau di handphone nggak ada sekarang, tapi dulu pernah ada. OS di laptop di apa namanya di handphone pernah ada. OS Mac OS, Linux dan Unix. Unix ini biasanya dipakai untuk dua-dua ini biasanya dipakai untuk programming untuk ngehack. Ya, dia posisinya di sini 2 ini. Next. Nah, jenis smartphone sudah dijelasin tadi. Ya kan? Android, iOS. Nih. Android, iOS. Nah, Android digunakan oleh Google, ya kan? iOS, Apple. Nah, sekarang Android ini sudah mulai berkembang dari negeri Tiongkok. Apa? Ada 2 tuh. Apa? MIUI. Bukan. Hyper. Ya, satu lagi. Harmony, betul. Ada 2 itu, Harmony dan HyperOS. Harmony punya siapa? Huawei. Hyper? Xiaomi apa Vivo? Xiaomi. Oh, berarti ada nambah sebenarnya. Ada dari Vivo juga mengeluarkan OS juga, dan satu lagi, iya ada 2 itu. Berarti Huawei, Xiaomi sama Vivo. Jadi siap-siap. Jadi setiap handphone kita ke depannya, bukan sekarang ya, 2 tahun ke depannya, handphone kita itu menggunakan OS-nya masing-masing. Ya, mulai mereka yang pengguna OS handphone mulai berperang untuk segi kualitas. Ya. Untuk programmingnya juga membutuhkan pembelajaran lagi, membuat script untuk WA, aplikasi WA untuk Harmony, aplikasi untuk WA untuk HyperOS. Ya. Itu terkait dari sistem operasi di smartphone. Nah, nih yang kita bahas sama-sama. Karakteristik sistem operasi yang berjalan dengan normal. Nah, saya coba minta kalian gunakan 1 handphone dari setiap kelompok kalian. Cari ini di ChatGPT. Karakteristik operasi yang berjalan dengan normal. Apa hasilnya? Sudah ketemu? Sudah diketik? Sudah dicari? 1 aja ya, 1 kelompok 1. 1 kelompok 1 saja. Jangan berdua. Sayang, karena kenapa? Nanti ada LKPD yang harus pakai ChatGPT. Ingat ya, ChatGPT yang versi 4.0 dia akan gratis dengan beberapa pertanyaan. Sekitaran 5 atau 6 pertanyaan, ya. Makanya sayang nanti kalau sudah turun grade-nya, pertanyaannya kurang bagus, jawabannya kurang nyaman bagi saya. Ya. Sudah. Nah, sekarang sudah pertanyaan ini, sudah jawab. Coba tanya sekali lagi. Tanyanya begini, ya, tanyanya begini. Saya kurang paham dengan penjelasan ini karena saya masih SMA. Nah, saya kurang paham dengan penjelasan ini. Saya masih SMA gitu. Apa jawabannya? Ayo. Ada jawabannya. Apa bedanya di atas dengan di bawah? Ayo. Iya, maksudnya lebih singkat, lebih enak kalian terima kan? Yang atas bagaimana? Panjang. Nah, itu maksud saya. Jadi kita menggunakan sekarang zaman kalian adalah zaman teknologi. Makanya bukannya saya melarang menggunakan handphone. Inilah manfaatnya kalau kalian menggunakan handphone. Ya, belajar menggunakan teknologi. Salah satunya handphone dan gunakan aplikasi ChatGPT. Nah, sekarang saya tanya. Dari sini. Karakteristik tadi apa?
yang versi yang kedua. Cepat dan responsif, aman untuk mendapatkan apa yang digunakan kalau tidak baik untuk kemudian kalau yang baru bisa melakukan menjadi sekaligus. Oke, ada yang berbeda nggak dengan itu? Ada yang berbeda nggak dengan jawaban itu? Ada nggak? Dari sini apa? Tapi jawaban yang kedua apa? Nah, berarti hampir sama ya, hampir sama, ya hampir sama. Tapi poin-poinnya yang bold itu sama, ya poin-poinnya yang bold sama. Yang jelas yang pertama apa? Tidak error, ya kan? Kalau kalian handphone kalian error, pasti satu tidak menunjukkan karakteristik dari sistem operasi itu tadi. Error itu adalah suatu kendala dan sistem yang gagal. Ya, pernah kan terjadi error handphonenya? Nah, apalagi pas lagi butuh-butuhnya, ya kan? Yang keduanya, apa yang keduanya? Yang di sini apa? Gunakan sumber daya yang baik di sana. Cepat dan responsif, beda ini ya. Cepat responsif ada juga kan? Nah, sumber daya yang jelas listrik, ya kan? Kelistrikan. Cepat dan responsif. Nah, pas kita main handphone, kalau kita klik langsung bergerak, pindah lagi, ya kan? Mau pencet di sini, ganti lagi. Termasuk kalau di laptop pun juga kayak gitu. Saya akan ngeklik, geser ke kanan, pasti akan responsif. Kalau tidak responsif, ya ibaratnya dia akan masalah di namanya memori. Ada memori situ? Ada memori, ya. Karena kenapa? OS di sini atau komputer itu ada dua memori. Satu memori namanya RAM, satu lagi namanya ROM. Ya, RAM itu untuk menjalankan sistem penyimpanan sementara. ROM itu seperti apa namanya, flash disk. Tahu flash disk? Nah, jadi penyimpanan data yang secara permanen atau yang agak lama seperti itu. Kalau sekarang sudah flash disk sudah berkurang. Karena kenapa? Kalian sudah menggunakan cloud, ya kan? Sudah menggunakan cloud. Nah, inilah karakteristik kalian. Jadi, kalau memang belajar dengan saya nanti ke depannya, gunakan itu tadi. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan teknologi di saat kita belajar. Ya, lebih enak kan? Lanjut. Ini karakteristiknya. Nah, sekarang apa sih tanda-tanda dari sistem operasi yang berjalan normal? Tidak normal ya? Ya. Tanda-tanda sistem operasi tidak berjalan dengan normal. Apa itu? Cari lagi. Ayo. Ayo. Sudah? Sudah. Apa? Sering mengalami crash atau freeze, tidak lambat, pesan error muncul seringkali, program tidak bisa dibuka atau sering mati sendiri, booting yang lama, masalah koneksi jaringan, tidak bisa memasang atau kembali perangkat lunak, penggunaan sumber daya yang tinggi, file hilang atau rusak, perangkat keras yang tidak terdeteksi. Oke, coba sekarang itu kan tanda-tanda error, ya, tanda-tandanya error. Jadi yang pertama tadi apa? Sering crash. Ngerti tidak kalian crash? Iya, kalau versi kita kan tuburan gitu kalau motor kan. Pepet-pepetan gitu kan. Nah, kalau versi ini apa, tahu nggak? Kalian tanya ke situ. Coba jelaskan secara detail dong kayak ini. Kalau bisa ada contohnya. Nah, coba tanya. Coba jelaskan secara tanya. Cari secara detail dan kasih contohnya. Nah, pasti dia akan mengeluarkan tuh. Seru kan? Enak kan? Nah,
Sudah, apa? Yang sering mengalami crash atau freeze itu penjelasannya komputer sering berhenti beroperasi secara tiba-tiba atau tidak responsif. Contohnya, saat sedang mengetik dokumen di Microsoft Word, tiba-tiba layar memudar dan tidak bisa digunakan sama sekali. Oke, stop. Sampai situ. Tahu kan crash itu? Pernah kan? Nah, makanya kalau tadi penjelasan yang pertama, kalian masih bingung. Crash seperti apa? Nah, ternyata dengan kita bertanya lebih detail lagi dengan aplikasi ChatGPT, memudahkan kita untuk belajar. Ya, nanti di rumah, kalau walaupun bukan dengan saya atau dengan materi saya, gunakanlah, ya. Supaya kenapa? Memudahkan kalian memahami, ya, apa yang kita pelajari, apa yang dipelajari, supaya lebih mudah kalian memahami lah intinya di situ. Nah, ingat di crash tadi saya cuma hanya satu poin di situ tadi, crash tadi, yaitu contohnya adalah kalau kita ngeklik dokumen, dia muter-muter, terus gitu. Kayak kalau koneksi internet putus, ini habis itu hilang, ya kan? Kalau browsing kan, nah itu. Kalau kita buka Word, kalau lagi crash itu tadi muter. Karena kenapa? Masalah pertama adalah laptopnya itu panas. Naruhnya di mana? Biasanya taruh di atas bantal. Itu sudah salah, naruh barang elektronik di atas bantal. Kenapa? Kecuali Mac ya. Kalau Mac kayaknya enggak. Karena kenapa? Mac tuh bawah kayaknya enggak ada kipas. Kalau selain produk terbaru sekarang, itu kipasnya di bawah. Ya, kayak laptop saya yang zaman dulu itu kipasnya di bawah. Kalau ini sudah di samping. Jadi kipas tuh aman. Karena kenapa? Kalau ada kipas tadi itu debu akan naik ke komputer atau laptop. Kalau sudah debu sekali sehari, 2 kali sampai setahun, debu numpuk di namanya kipas akan berjalan tidak normal. Akhirnya kalau tidak berjalan dengan normal, prosesor akan panas. Efek dari prosesor panas itu tadi, crash. Efek dari crash lagi, nanti ada masalahnya. Masalahnya di mana? Namanya nanti blue screen. Ya, nanti. Ya. Nah, itulah adalah salah satu tanda-tanda dari sistem operasi yang tidak berjalan dengan normal. Ya. Next. Contoh akibat dari kerusakan sistem operasi. Tadi kan? Contohnya tadi kan? Selain itu apa? Coba dari sini. Habis ini dari sana. Satu aja. Contohnya. Wah, lagi tutup ya. Sini. Contohnya apa? Tadi crash, ya. Kerjanya lambat. Contohnya apa? Oke, berarti memang memori itu, ya kan? Memorinya kurang besar, ya kan? Jadi butuh namanya memori yang kencang. Kalau memang kalian tahu spek, kalau RAM, kalau di handphone biasanya ada namanya 8/128. Tahu kan? Nah, ini namanya RAM. Ini namanya ROM. Ya. Laptop ataupun komputer juga seperti ini. Ya. Jadi kalau kita apalagi kalau untuk game, kita butuh spek yang ini minimal 8. Ya kan kalau game. Oke, sini satu lagi. Nah, sering muncul pesan error. Errornya kenapa? Bisa jadi dari aplikasinya sudah mulai rusak atau korup atau kena virus. Oke. Next. Kita akan kasih Anda semuanya LKPD. Nah, sampai sebelum LKPD ini, ada pertanyaan nggak dari kalian? Terkait ini. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke LKPD. Oke, saya bagikan. Jangan lupa tulis nama, kelas,
Kalian diskusi satu kelompok kalian. Oke. Semuanya jawaban tulis di situ. Sekali lagi pendapat kalian. Ya. Waktu kalian mengerjakan LKPD berapa menit? 10 menit. Hah? 15 menit. Boleh. 15 menit ya. Sekali lagi, gunakan fasilitas yang ada di handphone kalian. Ya, bisa browser, Google, ya, dan lain-lainnya. Ini bisa dibagi-bagi. Mungkin satu cari ini, satu lagi cari ini. Oh, Jin. Oh, Jin. Hah? Di mana? Enggak, bebas kok. Yang penting kalian paham. Nah, ini fasilitas programnya kan? Iya kan? Itu kan kamar-kamarnya gitu kan. Motornya gitu kan. Dari aplikasi-aplikasi. Nah, yang ini contohnya saja. Contoh. Iya, yang H berarti contohnya ini H. Yang ini kan berarti OS yang ini untuk apa yang di sini? Ya kan? Fokusin di sini. Nah, tuliskan sistem operasi yang pernah kalian kenali. Ini. Dari sini mana aja? Nah, kamu kenali dari sini apa aja? Nah, tulis di sini. 1, 2, 3.
Kamu tidak sistem operasi negara? Kan ada di sini. Jadi pernah ketemu nggak? Enggak kan? Saya pernah. Ini pernah. Nah, yang ini, yang C, nah, sistem operasi komputer yang sering digunakan. Ini kamu fokus ke sini, jangan cari yang di sana. Nah, tulisnya di sini. Kalau tahu, tuliskan sistem operasi yang pernah kalian kenali. Tulis di sini. Tapi fokus dari sana. Fokus yang di sini. Pilih kan. Nah, dipilih di sini. Tapi jangan A, B, C. A apa? D, unik. Nah, seperti itu. Ya. Harus didetailin. Beneran tahu semua? Ya, kalau tahu semua. Yang jelas kalau yang ini nggak ketemu lah nih. Yang A nih. Ya. Yang tahu. Yang pernah tahu dan pernah make. Ada foto yang nomor C enggak? Yang ini. Jadi fokus yang di sini ya. Jangan mencari yang lain. Ya. Kalau di sini kan OS harmoni kan belum ada kan? Iya kan? Nah, jadi fokus di sini aja. Ya. Yang nomor 1. Nah, yang ini. Itu termasuk sistem operasi ya? Iya, sekarang Chromebook. Nah itu pakai Chromebook tuh yang saya pakai itu. Nah, laptop dari sekolah itu sudah Chromebook. Nah, yang ini yang C ya, C kan? Nah, yang C yang di sini aja yang fokusnya. Nah, yang fokus di sini. Jadi kalau memang yang taunya yang G berarti G Microsoft Windows. Itu aja nggak usah dijelasin. Ya. Jadi yang menurut di sini apa aja yang tahu. Ya. Jadi yang terkait yang C ini, C ini. Jadi semua yang pertanyaan di sini ambilnya dari sini. Mana? Iya. Udah selesai kan? Dua kelompok sudah. Oke, saya minta tolong yang ini, kelompok ini, bagian yang A, di ke depan. Bacain. Boleh langsung baca pokoknya dari awal, dari A sampai jawabannya. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan jawaban kami yang bagian A. Definisi sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak terpenting yang berjalan di komputer. Ini mengelola memori dan proses komputer serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Hal ini juga memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa komputer. Carilah 2 buah definisi lain tentang sistem operasi komputer, gunakan browser atau ChatGPT. Yang pertama, menurut Tannenbaum A.S, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Yang kedua, menurut Stulingwe, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program aplikasi.
dari penemu narasi apa? Menurut Pendapat pendapat siapa satu? Tannenbaum, Oke, terima kasih teman-teman. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini LKPD kita sudah kita selesaikan. LKPD ini simpan, ya. Nanti saya cuma minta difotoin, kirim ke grup WhatsApp kita, ya. Setelah kita buat, nanti kirim ke sana. Satu. Yang keduanya, kita ada asesmen sebentar, sedikit. Saya akan bagikan satu persatu. Nanti jawab. Sekali lagi kita asesmen ini saya minta tolong jangan gunakan gadget, ya. Jadi fokus ke pengetahuan kalian masing-masing, ya. Jadi apa sih hasil dari materi kita? Dapat nggak gitu? Ya, kerjakan semuanya di sini, ya. Ada berapa? 4. Oke, LKPD-nya ditutup dulu. Kalau kurang kasih tahu ya. Individu. Individu. Kalau kurang kasih tahu. makasih Pak. Yo. Oke. Ingat ya, individu ya. Ada yang kurang? Oke, sekali lagi jangan gunakan gadget. Mana? Ya, guys. Belum dapat, sah? Belum dapat. Kalau bisa singkat, padat, jelas, ya kan? Dua-duanya bisa, ya kan?
Kumpul kan? Taruh bawah teman, taruh. Ya, kumpul semuanya. Ya, sini. Apa sih? Ya, kumpul kan? Kumpul dik. Coba dik, kumpul dik. Sekali lagi kesimpulan yang mau saya sampaikan, pertama, sistem operasi itu adalah rumah. Ya, kalau tidak ada sistem operasi, semua perangkat yang kita miliki tidak ada gunanya. Ya. Jadi, terus kalau ada masalah, segera cepat-cepat perbaiki, terutama di sistem operasinya. Kalau ada virus, siap-siap di-scan menggunakan antivirus yang sering kalian gunakan. Kalau di komputer berarti antivirus komputer. Dan kalau untuk handphone, jangan sering-sering download WhatsApp yang bajakan. Ya, salah satunya saya juga karena kena spam. Yang keduanya sekali lagi terkait yang smartphone, ya. Amanlah dalam menggunakan gadget, ya, terutama di akun. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to have the front lesson. Ya, terutama di akun kalian, supaya akun kalian itu penting. Kalau akun kalian kena retas, akan merepotkan diri kalian sendiri, terutama data-data kalian pribadi. Oke, hari ini kita cukupkan sekian dulu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.